cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dalam hidup, kadang kebenaran tidak selalu bisa diungkapkan. Contohnya saja jawaban atas pertanyaan, apa penyebab wafatnya Ustadz Maher At-Tuwailibi alias Sony Arnata? Maher meninggal di tahanan polisi Senin lalu. Dia ditahan Desember 2020 karena dituduh menghina Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Dan setelah berkasnya diserahkan ke kejaksaan, tiba-tiba saja dia wafat. Segera setelah polisi secara resmi mengumumkan bahwa Maher meninggal karena sakit keras, serangan pun datang bertubi. Berkembang fitnah bahwa Maher meninggal karena disiksa polisi. Salah satu tweet paling awal viral itu berbunyi, Ustadz Maher Tuwailibi meninggal dunia di rutan Mabes Polri beberapa menit lalu. Semoga husnul khotimah. Dan semoga mendapatkan pahala syahid akhirat karena setengah disiksa, sakit kulit parah, dan buang air sudah pakai pampers. Sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, belum sembuh dikirim lagi ke rutan Mabes. Tweet ini juga disebarkan Tengku Zulkarnain alias Tengku Zul. Dalam 8 jam pertama, dia membuat 3 tweet tentang wafatnya Maher. Salah satunya adalah dia meretweet cuitan yang menuduh bahwa Maher meninggal karena disiksa tadi. Yang kedua adalah sebuah tweet netral di mana ia berharap Habib Lutfi mau memaafkan kesalahan Maher. Dan satu lagi yang bernada menyerang. Tulis dia, kalau pembunuh mati di penjara wajar. Koruptor triliunan, pemerkosa, penghina agama, pedofilia, dan teroris mati di penjara wajar. Tapi kalau menghina orang sampai mati di penjara rasanya memprihatinkan. Sesama muslim bukankah bisa islah? Semoga ke depan keadaan makin membaik. Meski tidak langsung, Zul nampaknya membangun frame bahwa Maher meninggal bukan karena penyakitnya. Yang juga mengangkat kasus wafatnya Maher dengan nada sinis dan bahkan mengancam adalah penyidik KPK Novel Baswedan. Dia menulis begini, Ustadz Maher meninggal di rutan Polri, padahal kasusnya penghinaan, ditahan lalu sakit. Orang sakit kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jangan keterlaluan lah, apalagi dengan Ustadz. Ini bukan sepele loh. Jadi Novel menuduh bahwa polisi keterlaluan karena menahan Maher yang berada dalam kondisi sakit. Dan Novel seperti mengancam bahwa perlakuan polisi terhadap Maher bukan soal sepele. Dengan kata lain, dia hendak mengatakan bahwa apa yang dilakukan polisi bisa memicu masalah lebih jauh. Serangan ini memang bisa diduga akan menyebar. Maklumlah, Maher selama ini dikenal sebagai seorang ustadz yang lazim menyuarakan kebenciannya terutama terhadap pemerintah Jokowi dan pihak-pihak yang dianggapnya mendukung Jokowi. Pada 2018 ketika ada kerusuhan di Makobrimob, Maher menyebut polisi sebagai gerombolan monyet berseragam bencong, sementara para tahanan adalah para pahlawan. Dia menyebut Jokowi sebagai presiden pelanga-pelongo yang perlu diganti. Ketika Nikita Mirzani menyindir Rizik Syihab tatkala sang imam baru saja pulang, Maher langsung menghina Nikita sebagai babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Maher benci sekali dengan PSI yang memang adalah partai loyalis Jokowi. Dia pernah bernyanyi dengan lirik Samara mati, Grace Natali mati, Raja Juli mati, Abu Janda bangsat, PSI laknat. Jadi Maher memang berposisi sebagai pembenci Jokowi. Bahkan ketika polisi menahan Maher, banyak beredar tuduhan bahwa itu dilakukan atas instruksi Jokowi dengan memanfaatkan kasus Habib Lutfi. Jadi benarkah Maher meninggal karena tindakan penganiayaan? Keluarga Maher sendiri sudah membantah dugaan itu. Adik Maher menyebut kakaknya itu memiliki riwayat penyakit akut yaitu tuberkulosis usus. Menurut sang adik, sebelum ditahan polisi, Maher memang sempat sakit parah, dioperasi, dan kemudian harus menjalani rawat jalan dan mengkonsumsi obat secara rutin. Kematiannya di tempat tahanan terkait dengan penyakit lamanya itu. Kronologi versi adik Maher itu sejalan dengan penjelasan polisi kecuali dalam hal penyakit yang dideritanya. Polisi membantah tuduhan Novel bahwa Maher ditahan dalam kondisi sakit. Menurut polisi, kondisi Maher baru memburuk setelah ditahan beberapa lama di rutan. Polisi sempat membawa Maher ke rumah sakit Kramat Jati dan dirawat di sana selama 7 hari.
Setelah kembali ke rutan, kondisi memburuk lagi sehingga Maher sempat hendak dibawa ke rumah sakit Polri. Ide itu awalnya ditolak Maher yang memilih untuk tetap bertahan di rutan. Sehingga ketika akhirnya dia dibawa ke rumah sakit Polri, kondisinya sudah tak tertolong. Tapi penjelasan polisi ini tetap tidak menjelaskan apa penyakit yang diderita Maher. Adik Maher menyebut TBC usus. Itu tidak disebut polisi, yang nampak sangat berhati-hati menjelaskan kematian Maher. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono melalui konferensi pers khusus mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Maher tidak bisa diungkapkan lantaran khawatir akan mencoreng nama baik pihak keluarganya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, kata Argo, karena bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Argo pun menunjukkan bukti surat berisi rekam medis Maher saat menjalani perawatan. Tapi tentang penyebab kematian, Argo tetap tidak mengungkapkannya. Yang terpenting katanya bahwa dari keterangan dokter dan dari perawatan-perawatan yang ada, penyakit saudara Sony Eranata ini adalah penyakit sensitif yang bisa membuat nama baik keluarga juga bisa tercoreng kalau kami sebutkan di sini. Pada titik inilah saya ingin mengatakan, kadang tidak semua kebenaran bisa diungkapkan. Dengan mendengar penjelasan polisi itu, saya rasa Anda sudah punya dugaan tertentu. Dan iya, memang itu penyebabnya. Memang itu penyakit itu. Bukan COVID, tapi penyakit yang sangat membahayakan yang belum ditemukan obatnya. Masalahnya tidak selalu kebenaran mudah diungkapkan. Bukan karena kita ingin menutup-nutupi sebuah kejahatan, tapi bisa jadi karena alasan kelayakan atau kepantasan. Bisa jadi karena alasan bahwa kalau kebenaran itu terungkap akan ada orang tak bersalah tersakiti. Dan bisa juga karena mengungkapkan kebenaran adalah sesuatu yang melanggar etika dan bahkan hukum. Polisi sudah bersikap sangat bijaksana. Keputusan polisi sudah sangat sejalan dengan etika melindungi kerahasiaan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2008 menyatakan bahwa rekam medis pasien bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah saja disampaikan pada pihak di luar pasien dan keluarganya. Isi rekam media adalah milik pasien. Bila diperlukan, dokter boleh membuka isi rekam medis kepada pihak ketiga, seperti asuransi, pengadilan, dan kepolisian. Tapi polisi sendiri tidak bisa begitu saja menyebarkan informasi rekam medis itu. Kalaupun dapat dibuka pada keadaan tertentu, pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Memang kewajiban menyimpan rahasia kedokteran ini tidak berlaku secara mutlak. Dalam KUHP kita kenal adanya istilah daya paksa. Dalam hal ini rahasia pasien memang bisa dipaksa dibuka untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan orang yang tidak bersalah. Tapi nampaknya polisi Indonesia masih belum merasa perlu untuk membeberkan rahasia Maher itu. Polisi nampaknya baru akan bicara kalau pada akhirnya fitnah menyebar sehingga mungkin sudah sampai tahap yang membahayakan kepentingan umum. Tapi untuk sementara marilah kita gunakan akal sehat kita dulu. Kita tahu sama tahu saja apa penyebab wafatnya Maher. Kita mungkin saja membenci Maher, tapi biar bagaimanapun kerahasiaan dia dan keluarganya tetap harus dilindungi. Jadi mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.